Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bu Julisa dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Peran Pengendalian Internal dalam Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gizana dengan NIM 20235039. Nama saya Sarah Christine Gonga dengan NIM 2023-50249. Saya Olivia Clarita Simarmata dengan NIM 2023-50327. Saya Desi Anggraini Indah dengan NIM 2023-50376. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk pertama-tama akan ngebahas mengenai pengendalian internal. Nah, apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen perusahaan untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap tercapainya tujuan daripada perusahaan. Pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk melindungi aset, meningkatkan keandalan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian ada beberapa ahli yang juga memberikan definisi mengenai pengendalian internal. Yang pertama ada Arens dan Leubecker, di mana mereka mendefinisikan pengendalian internal itu sebagai sistem yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada Herdinata, yang dimana menurut Herdinata sendiri, pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada Mulyadi, yang dimana Mulyadi sendiri mengartikan pengendalian internal sebagai keseluruhan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk melindungi aset, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, menurut KOSO sendiri, atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commissions, KOSO mengembangkan kerangka kerja pengendalian internal ini, yang dimana ini sudah dikenal sebagai Framework of Internal Control, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan diperbarui pada tahun 2013. Kerangka ini sendiri menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, manajemen, karyawan di semua tingkat organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam 3 area utama. Yang pertama itu adalah efektivitas dan efisiensi operasi. Jadi, pengendalian internal ini sendiri mendukung pencapaian daripada tujuan organisasi dengan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Kemudian yang kedua adalah keandalan laporan keuangan, di mana ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga itu adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, di mana ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi berbagai hukum, regulasi, serta kebijakan yang berlaku. Slide selanjutnya. Kemudian, di 2.2 ini menjelaskan mengenai komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal, menurut KOSO, adalah 5 elemen yang saling terkait dan dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan yang berhubungan dengan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan,
dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturannya. Nah, di sini ada 5 komponen pengendalian internal KOSO itu sendiri. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment, di mana lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, kesadaran, dan perilaku individu dalam organisasi terkait dengan pengendalian internal, di mana ini merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian internal yang ada. Nah, ada beberapa aspek yang termasuk dalam lingkungan pengendalian ini. Yang pertama adalah integritas dan nilai etika, di mana ini menetapkan standar perilaku dan integritas dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah struktur organisasi, di mana ini menentukan peran, tanggung jawab, dan otoritas yang jelas. Yang ketiga adalah kompetensi daripada si karyawan, yang dimana ini menjamin bahwa karyawan memiliki suatu keterampilan yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Kemudian yang keempat adalah filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan. Ini berpengaruh pada manajemen dalam menciptakan budaya pengendalian yang baik. Nah, lingkungan pengendalian ini merupakan komponen dasar yang dimana ini akan membentuk suatu fondasi bagi keberhasilan sistem pengendalian internal lainnya. Next. Nah, yang kedua itu adalah penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko ini mengacu pada proses identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan. Penilaian ini sangat penting karena ini untuk mengetahui risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan untuk merencanakan pengendalian yang tepat. Nah, penilaian risiko ini sendiri melibatkan 3 aspek. Yang pertama itu adalah identifikasi risiko, di mana ini mengidentifikasi faktor-faktor eksternal ataupun internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Yang kedua adalah penilaian dan evaluasi risiko, yang dimana ini adalah untuk menilai besarnya kemungkinan risiko dan dampaknya terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga adalah respon terhadap risiko, di mana ini menentukan bagaimana organisasi akan merespon dan mengurangi risiko tersebut melalui tindakan pengendalian. Nah, proses ini tuh membantu organisasi untuk memprioritaskan pengendalian berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Komponen yang ketiga itu adalah aktivitas pengendalian atau control activities. Nah, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa instruksi pengendalian internal dijalankan secara efektif, di mana ini meliputi segala langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Nah, adapun contoh dari aktivitas pengendalian ini meliputi yang pertama, persetujuan dan otorisasi. Seperti yang kita tahu bahwa otorisasi itu adalah untuk memastikan bahwa transaksi hanya dilakukan oleh pihak yang berwenang saja. Yang kedua adalah pemecahan tugas atau segregation of duties, di mana ini untuk memisahkan tanggung jawab, mengurangi risiko, kecurangan, ataupun kesalahan yang ada. Yang ketiga adalah verifikasi dan rekonsiliasi. Ini melakukan verifikasi rutin, di mana verifikasi rutin ini nantinya untuk memastikan keakuratan laporan keuangan dalam suatu transaksi. Kemudian yang keempat adalah pemantauan fisik, yang dimana ini untuk mengamankan dan mengawasi aset daripada perusahaan agar tidak hilang atau dicuri. Nah, aktivitas pengendalian ini adalah tindakan konkret yang diambil untuk meminimalkan risiko dan melindungi aset daripada organisasi perusahaan tersebut. Next. Komponen yang keempat itu adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Nah, informasi yang tepat, waktu, relevan, dan akurat harus tersedia bagi semua pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Komunikasi yang baik pastinya akan memastikan bahwa informasi penting dapat disampaikan ke seluruh tingkat organisasi yang ada. Adapun aspek yang penting dalam komponen ini, itu melibatkan
3 hal. Yang pertama adalah pengumpulan informasi, yang dimana ini mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengendalian internal, baik secara internal maupun eksternal nantinya. Yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Nah, ini menjamin bahwa informasi mengenai risiko, pengendalian, dan kebijakan yang mungkin akan disampaikan kepada pihak yang relevan, baik dalam organisasi maupun kepada pihak eksternal yang berkepentingan. Yang ketiga adalah pengelolaan informasi. Nah, ini menggunakan sistem informasi yang dapat diandalkan dan aman untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Nah, untuk komponen yang kelima dalam pengendalian internal itu adalah pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah pengendalian internal itu berfungsi secara baik ataupun efektif. Nah, pemantauan ini dapat dilakukan secara terus-menerus atau bisa melalui peninjauan yang berkala. Pemantauan ini sendiri mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah evaluasi berkala. Nah, dalam evaluasi berkala ini dilakukan peninjauan terhadap sistem pengendalian internal secara periodik untuk memastikan efektivitasnya nanti bagaimana ke depannya. Kemudian yang kedua adalah audit internal. Nah, melakukan audit ini adalah untuk menilai seberapa baik pengendalian internal diterapkan dan diidentifikasi area yang mungkin dibutuhkan dalam perbaikannya. Yang ketiga adalah tindak lanjut, di mana ini adalah mengambil langkah-langkah perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan audit internalnya. Next. Kemudian di 2.3 ngebahas mengenai konsep sistem informasi akuntansi. Nah, sebelum kita mengetahui secara garis besar konsep sistem informasi akuntansi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada sistem. Nah, menurut Romney, ia berpendapat bahwa sistem adalah sekumpulan dari 2 atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran daripada informasi tersebut, baik dari segi materinya ataupun energi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, serta berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ini dikutip dari Kamus Teknologi dan Informasi tahun 2009. Nah, kemudian berdasarkan pengertian tersebut, maka di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen, ataupun elemen yang contohnya adalah sistem komputer. Kemudian next. Nah, masih dalam topik pengertian sistem. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada beberapa komponen berikut. Yang pertama, itu adalah perangkat input, di mana perangkat input ini merupakan perangkat keras atau komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau data pada si komputer. Yang kedua itu adalah perangkat processing, di mana komponen ini bertanggung jawab untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output dalam kerangka kerja komputer. Yang ketiga adalah perangkat output, di mana komponen ini berfungsi mengambil data yang telah diproses oleh si komputer dalam bentuk bahasa binar dan mengubahnya menjadi tindakan atau bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Yang keempat adalah proses storage, di mana komponen ini bertugas untuk menyimpan data dalam jangka panjang, sehingga bisa diakses kembali di kemudian hari. Nah, keempat komponen-komponen
tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang sangat jelas, satu dengan yang lainnya pun sangat berhubungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem mempunyai komponen-komponen yang membentuk sistem dan saling bekerja sama. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak bekerja, atau kerja tersebut tidak bekerja, kerja sistem akan terhenti, dan tujuan dari sistem tidak pernah akan tercapai. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan membahas 2.3.2 masih dengan konsep sistem informasi, di mana sebelum kita memahami mengenai sistem informasi akuntansi, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai data. Di mana di sini Romney berpendapat pada bukunya bahwa data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sebuah sistem informasi, di mana perusahaan pasti butuh untuk mengumpulkan beberapa macam data agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya, seperti lokasi aktivitas bisnis berlangsung, sumber daya yang mempengaruhi aktivitas perusahaan, dan personil yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, contoh data dalam lingkup bisnis sendiri adalah data mengenai penjualan, seperti tanggal dan total penjualan, kemudian barang yang terjual, seperti barang atau jasa, atau jumlah barang yang terjual atau harga per unit, dan personal yang terlibat, seperti pelanggan dan penjual. Ya. Selanjutnya, setelah perusahaan itu memperoleh suatu data, maka data tersebut akan diolah untuk menjadi informasi. Oleh karena itu, di sini pengertian informasi itu adalah hasil pengolahan dari data dan fakta yang berhubungan yang diolah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan penggunanya, serta yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh dari informasi dalam lingkup bisnis itu pada sisi keuangan ada laporan keuangan, dan di sisi pemasaran itu ada informasi mengenai preferensi pelanggan, tren pasar, dan efektivitas kampanye promosi yang digunakan untuk merancang strategi yang tepat. Dan sementara itu di bidang sumber daya manusia juga informasi itu contohnya adalah mengenai jumlah karyawan, tingkat produktivitas, dan pelatihan yang membantu perusahaan mengelola tenaga kerja secara optimal, di mana semua informasi ini terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Kemudian, selanjutnya, setelah kita mendapatkan informasi, karena kita sedang memahami konsep sistem informasi akuntansi, maka kita harus mengambil terlebih dahulu pengertian dari akuntansi. Di mana akuntansi menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpretasikan hasilnya. Sedangkan pendapat lain menurut Kieso dan kawan-kawan, itu akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri atas 3 aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di 2.3 masih ngebahas mengenai konsep sistem informasi akuntansi. Nah, di sini kita ngebahas mengenai sistem informasi akuntansinya. Nah, peran sistem informasi dalam menciptakan nilai yaitu adalah untuk meningkatkan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan daripada efisiensi. Yang kedua itu adalah untuk meningkatkan keakuratan atau kekinian atau up to date daripada catatan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk kualitas produk dan jasa, dan yang keempat adalah kualitas perencanaan atau penyusunan anggaran dan pengendalian.
Nah, adapun tujuan dari pengembangan sistem informasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan informasi bagi si perusahaan. Yang kedua, itu adalah memperbaiki sistem informasi yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi. Yang ketiga adalah memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan atau reliability informasi akuntansi, serta untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan daripada perusahaan. Yang keempat adalah mengurangi biaya klerikal dan penyelenggaraan catatan akuntansi. Next. Nah, kemudian pada 2.4 ini adalah membahas pengaruh pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, tadi kan sudah kita bahas mengenai pengertian internal control sendiri, yaitu adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen, dewan direksi, dan seluruh personel dalam organisasi untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap pencapaian tujuan tertentu. Kemudian, menurut kerangka kerja KOSO atau Committee of Sponsoring Organization, internal control itu memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama adalah lingkungan daripada pengendalian. Nah, ini itu mencakup budaya organisasi, etika, dan nilai-nilai yang mendasari cara kerja perusahaan. Contohnya adalah kebijakan perusahaan terhadap laporan keuangan yang transparan. Yang kedua adalah penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas ini mencakup prosedur yang kebijakannya dirancang untuk mengurangi risiko. Contohnya adalah otorisasi transaksi dan pemisahan tugas. Atau ini biasa disebut sebagai separation of duties. Yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Nah, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat. Yang kelima adalah pemantauan, di mana proses pengawasan terhadap efektivitas internal kontrol, termasuk audit internal dan evaluasi secara berkala. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh internal control terhadap sistem informasi akuntansi, di mana yang pertama itu pengaruhnya adalah meningkatkan keandalan data dan informasi, di mana internal control itu membantu memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi itu akurat dan valid. Jadi kita tidak bisa menerima data dan informasi yang kita terima secara mentah-mentah, tetapi kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, memvalidasi datanya terlebih dahulu, sehingga memerlukan internal control. Nah, prosedur untuk memvalidasi data itu ada verifikasi dokumen, otorisasi transaksi, dan rekonsiliasi data untuk mencegah terjadinya kesalahan atau manipulasi data. Kemudian yang kedua, pengaruh internal control terhadap sistem informasi akuntansi itu ada mencegah dan mendeteksi kecurangan. Salah satu tujuan utama internal control adalah melindungi aset organisasi dari potensi penyalahgunaan. Tentunya dalam penggunaan teknologi, kita tidak dapat serta-merta tidak peduli dengan tidak mengawasi perjalanannya suatu sistem gitu, sehingga kita memerlukan internal control ini untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, di mana internal control ini memberikan panduan untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK,
serta peraturan perpajakan dan hukum lainnya. Kemudian pengaruh yang keempat yaitu mengurangi resiko kesalahan. Yang namanya manusia itu pasti tidak terluput dari yang namanya kesalahan atau human error, sehingga dengan penggunaan sistem informasi akuntansi ini dapat mengurangi resiko kesalahan. Tetapi tetap diperlukan internal control karena tidak ada manusia yang sempurna, sehingga meskipun sudah memakai sistem, walaupun meminimalisir kesalahan, tetapi tetap memerlukan internal control karena untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penggunaan teknologi tersebut. Kemudian yang kelima itu ada meningkatkan efisiensi proses operasional, mana internal control yang baik itu mendukung proses bisnis yang lebih terstruktur, misalnya melalui otomatisasi proses pada sistem informasi akuntansi. Dan internal control yang baik itu juga mendukung proses audit yang lebih cepat, karena sulit untuk ditemukan kesalahan dalam proses audit. Kemudian yang keenam, pengaruhnya itu adalah memberikan kepercayaan kepada pengguna informasi. Karena internal control ini mengurangi resiko kesalahan, memvalidasi data, sehingga hal tersebut itu dapat meningkatkan kepercayaan pada pengguna informasi. Seperti misalnya perusahaan yang menggunakan sistem informasi akuntansi untuk membuat laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut akan lebih dipercaya oleh pengguna informasi tersebut, misalkan oleh pihak eksternal, kemudian sehingga kepercayaan terhadap perusahaan dapat meningkat. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam kerangka pemikiran teoritis, di mana ada 3 teori yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, yang mana pertama itu adalah teori agensi, di mana teori agensi ini menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dan agent atau manajer, di mana pemilik ini mengandalkan manajer untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua itu ada model COSO atau Committee of Sponsoring Organizations, di mana COSO sendiri itu pengertiannya adalah framework utama dalam pengendalian internal yang menyoroti 5 komponen seperti yang sudah dijelaskan di bagian awal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dan yang ketiga itu adalah teori sistem, di mana teori ini memandang organisasi sebagai sistem yang terdiri dari subsistem saling terkait, termasuk sistem informasi akuntansi, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa semua bidang itu, semua informasi itu saling terkait. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas kajian literatur pada 2.6, di mana ada 5 kajian literatur, yang mana pertama itu adalah pengaruh pengendalian internal terhadap keandalan laporan keuangan oleh Sari pada tahun 2022, di mana penelitian ini mengkaji pengaruh pengendalian internal terhadap keandalan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, itu adalah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal oleh Wijaya pada tahun 2021. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian internal pada perusahaan publik. Kemudian yang ketiga, pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap pengendalian internal pada perusahaan akuntansi oleh Kurniawan pada tahun 2020, di mana penelitian ini meneliti bagaimana teknologi informasi khususnya SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dapat memperbaiki pengendalian internal di perusahaan akuntansi. Yang hasilnya menunjukkan bahwa teknologi informasi ini dapat meningkatkan pengawasan, validitas, dan transparansi data keuangan dalam laporan yang dihasilkan. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada optimasi sistem informasi akuntansi dalam pengendalian internal. Sebuah
kajian yang dibuat oleh Prasetya pada tahun 2023, di mana penelitian ini mengkaji peran SIA dalam mengoptimalkan pengendalian internal di perusahaan retail. Dan yang terakhir, untuk kajian literatur, ada kolaborasi antara pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efektivitas operasional oleh Hartono pada tahun 2021, di mana penelitian ini mengulas kolaborasi antara pengendalian internal dan SIA dalam meningkatkan efektivitas operasional di sektor publik. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pengendalian internal dalam optimalisasi SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, menurut American Institute of Certified Public Accountants, mendefinisikan yaitu sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan memeriksa seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission dalam Wijaya tahun 2013 memberikan definisi bahwa pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 kelompok tujuan utama, yaitu efektivitas, efisiensi operasi, dan keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih sistem pengendalian internal. Itu terdiri dari berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan umum. Nah, tujuannya itu ada yang pertama, menjaga aktivitas perusahaan. Nah, aktiva perusahaan itu harus, atau yang biasa kita sebut sebagai aset, itu harus dijaga oleh semua pihak, termasuk manajemen, untuk menghindari ancaman seperti karyawan tidak kompeten, serangan hacker, dan kerusakan data. Yang kedua, memastikan keandalan dan akuransi informasi akuntansi. Nah, sistem harus memastikan data yang masuk valid dan akurat dengan aplikasi yang mampu memeriksa kesalahan data sebelum diproses lebih lanjut. Yang ketiga, mendorong efisiensi operasional perusahaan. Nah, pengendalian internal yang baik meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi dan menolak data yang tidak sesuai prosedur, didukung oleh SDM yang kompeten. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi pengendalian internal itu harus selalu harus bisa mendorong efisiensi operasional perusahaan. Dan juga dibilang kalau sebenarnya SIA itu berfungsi untuk internal control, nah tapi juga harus didukung sama SDM kita yang kompeten. Yang gimana sih biar dapat SDM yang kompeten, ya di SDM tersebut harus diberikan pelatihan mengenai bagaimana mencegah kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi karena human error. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, mengukur kesesuaian kebijakan dan prosedur manajemen. Pengawasan oleh auditor untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah sesuai dengan standar dan dilaksanakan dengan benar. Nah, saya akan selanjutnya menjelaskan mengenai pentingnya pengendalian internal dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi. Berdasarkan COSO, pengendalian internal itu adalah sebuah proses yang mencakup seluruh kegiatan operasional organisasi dan menjadi bagian integral dari manajemen dasar. Nah, proses ini memberikan jaminan yang wajar, namun tidak absolut, karena adanya faktor seperti kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan terhadap pengendalian oleh manajemen. Nah, ada 5 alasan utama mengapa pengendalian internal itu menjadi elemen yang sangat esensial dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, untuk memastikan keakuratan dan keterandalan informasi keuangan. Yang kedua, mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan atau fraud. Yang ketiga, menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang kelima, melindungi aset perusahaan. Jadi sebenarnya 5 alasan utama ini kurang lebih sama dengan tujuan dari pengendalian internal dalam pengelolaan sistem informasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian internal ini ada siapa aja sih? Nah, para perancang sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi hanyalah bertugas untuk membuat prosedur dan aturan. Mereka tuh nggak bertanggung jawab terhadap aktivitas pelaksanaannya. Nah, ada
berbagai pihak yang bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan perannya. Yang pertama itu ada manajemen. Tanggung jawab manajemen itu untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. CEO harus memastikan bahwa pengendalian internal diterapkan dengan baik di seluruh organisasi dan bahwa komponen pengendalian internal berfungsi dengan tepat. Yang kedua ada Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi itu harus memastikan manajemen memenuhi tanggung jawabnya dalam pengendalian internal. Komite audit harus waspada terhadap penolakan manajemen atau pelaporan keuangan yang curang dan mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi manajemen itu yang bakal menciptakan pengendalian internalnya itu, dan Dewan Direksi atau Komite Audit yang bakal memastikan atau memantau lah istilahnya gimana kinerja manajemen tersebut. Yang ketiga itu ada auditor internal. Auditor internal itu mengevaluasi kecukupan pengendalian internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, meskipun mereka tidak bertanggung jawab langsung atas penciptaan pengendalian internal. Jadi auditor internal itu biasanya itu mereka tuh bakalan ngelihat semua internal kontrol yang udah dilakuin sama pihak-pihak yang tadi sudah saya jelaskan atau yang bisa disebut sebagai manajemen. Nanti mereka bakalan kasih rekomendasi nih apa aja yang harus diimprove dari manajemen tersebut. Yang keempat, personil entitas lainnya. Semua personil harus menyadari tanggung jawab mereka dalam mengkomunikasikan masalah yang terkait dengan pengendalian internal atau tindakan melawan hukum kepada pihak yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang kelima, auditor independen. Auditor eksternal dapat mengidentifikasi kekurangan dalam pengendalian internal sama audit laporan keuangan dan mengkomunikasikannya kepada manajemen, komite audit, atau dewan direksi beserta rekomendasi perbaikannya. Jadi sebenarnya bedanya auditor internal dan auditor independen adalah kalau auditor internal itu adalah auditor yang ada dari dalam perusahaannya dari dalam perusahaan tersebut, sedangkan auditor independen itu biasanya perusahaan itu bayar jasa auditor di luar dari auditor yang ada dalam perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengendalian internal untuk optimalisasi SIA. Nah, ini ada audit trail dan jejak rekam logging. Terus yang ada kedua ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Yang ketiga otorisasi persetujuan transaksi. Yang keempat kontrol akses dan keamanan data. Yang kelima rekonsiliasi dan verifikasi berkala. Nah, jadi untuk yang pertama, pemisahan tugas itu adalah strategi dasar dalam pengendalian internal yang mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan. Nah, biasanya pemisahan tugas itu bisa dilakukan dengan yang mencatat transaksi itu berbeda dengan yang memberikan persetujuan. Jadi biar dengan hal ini, jadi mereka tuh nggak bakal mengurangi resiko kecurangan karena mereka punya kontrol penuh atas semua siklus transaksi. Nah, yang selanjutnya itu ada yang otorisasi dan persetujuan transaksi. Jadi setiap transaksi yang tercatat dalam SIA harus memiliki otorisasi yang jelas dari pihak yang berwenang sebelum diproses lebih lanjut. Nah, jadi strategi ini tuh memastikan bahwa hanya transaksi yang sah dan sesuai prosedur yang akan diproses oleh sistem. Nah, dalam audit trail dan jejak rekam, jadi pengendalian internal dalam SIA harus mencakup pembuatan audit trail yang mencatat setiap tindakan yang dilakukan dalam sistem, termasuk siapa yang melakukan perubahan, kapan dan apa yang diubah. Jadi audit trail ini berguna untuk melacak dan memverifikasi semua transaksi serta mengidentifikasi jika terjadi kesalahan atau kecurangan. Nah, jadi audit trail ini juga memudahkan proses audit dan memastikan bahwa data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya itu ada kontrol akses dan keamanan data. Nah, strategi pengendalian internal yang penting lainnya itu adalah pembatasan akses ke SIA berdasarkan kewenangan. Jadi, setiap pengguna itu hanya dapat mengakses data atau fungsi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan menerapkan akses berbasis peran, perusahaan dapat mencegah akses yang tidak sah ke data sensitif dan memastikan bahwa data hanya dapat diubah atau diakses oleh pihak berwenang. Jadi nggak semua orang itu punya akses yang sama, nggak semua orang itu boleh mengakses beberapa data-data sensitif perusahaan biar nggak terjadi serangan dari ancaman luar seperti peretasan dan juga kebocoran data. Nah, selanjutnya itu rekonsiliasi dan verifikasi berkala. Jadi, perusahaan itu harus melakukan rekonsiliasi secara rutin antara catatan SIA dan dokumen sumber seperti bukti transaksi atau rekening bank yang penting untuk memastikan akurasi data.
Proses verifikasi berkala ini membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pencatatan serta memastikan bahwa informasi yang ada di dalam sistem akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah penyusunan kebijakan internal. Penyusunan kebijakan internal ini itu pengertiannya apa sih? Jadi penyusunan kebijakan internal ini merujuk pada proses pengembangan aturan, prosedur, dan pedoman yang dirancang untuk mengatur operasional dan perilaku dalam suatu organisasi. Nah, kebijakan ini itu bertujuan untuk menciptakan sistem pengendalian efektif, mengurangi risiko, serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, menurut Mulyadi pada tahun 2001, kebijakan internal adalah seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan arahan bagi operasional dan pengelola sumber daya dalam organisasi. Kebijakan ini tuh bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum atau regulasi yang berlaku. Nah, ada beberapa tujuan utama dalam penyusunan kebijakan internal. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan organisasi. Jadi kebijakan internal itu harus mendukung tujuan strategis organisasi dengan memberikan pedoman yang jelas bagi anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Yang kedua itu penilaian risiko dan kebutuhan. Sebelum menyusun kebijakan, penting untuk menilai risiko yang dihadapi organisasi, yaitu operasional, keuangan, hukum, dan teknologi untuk menentukan area yang memerlukan pengendalian lebih kuat. Yang ketiga itu penyusunan prosedur dan standar operasional. Kebijakan itu harus mencakup prosedur dan standar operasional yang jelas untuk mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan tugas, serta aturan pengendalian internal dan keamanan informasi. Yang keempat, pemberian tanggung jawab dan wewenang. Kebijakan itu harus mengatur pembagian tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi untuk menghindari konflik dan memastikan setiap individu tahu peran dan kewenangannya masing-masing. Dan yang kelima itu pemantauan dan evaluasi. Jadi mekanisme pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan. Nah, proses ini juga memastikan bahwa kebijakan diperbarui jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya ini adalah penggunaan teknologi untuk mendukung pengendalian internal. Menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2015 dalam bukunya Accounting Information Systems, teknologi informasi memainkan peran krusial dalam mendukung pengendalian internal. Penggunaan teknologi seperti sistem informasi, akuntansi berbasis komputer, memungkinkan pengendalian yang lebih efisien dan akurat, serta mendukung pembuatan audit trail yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berikut adalah contoh penggunaan teknologi dalam pengendalian internal. Yang pertama, sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, menurut Romney dan Steinberg dalam bukunya, sistem ERP mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi seperti akuntansi, sumber daya manusia, produksi dalam satu platform yang memudahkan pemantauan dan pengendalian internal. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk memantau transaksi dan alur informasi secara real-time, meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan data. Yang kedua adalah software akuntansi dan keuangan. Mulyadi pada tahun 2001 dan bukunya Sistem Akuntansi menyatakan bahwa perangkat lunak akuntansi dapat mengotomatiskan pencatatan transaksi, meminimalkan kesalahan manusia, dan melaporkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Hal ini memudahkan pengendalian internal dalam memastikan keakuratan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah masih sama, yaitu software akuntansi dan keuangan, tapi ini menurut pendapat yang berbeda, yaitu Swanepoel pada bukunya tahun 2016, penggunaan enkripsi dan sistem firewall dalam teknologi informasi membantu melindungi data organisasi dari ancaman eksternal. Keamanan data ini sangat penting untuk pengendalian internal guna menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Nah, yang selanjutnya sistem pengendalian akses atau access control system. Nah, berdasarkan London pada 2012 dalam bukunya Management Information System, teknologi pengendalian akses berbasis Role Based Access Control atau RBAC memungkinkan perusahaan untuk membatasi hak akses pengguna terhadap sistem atau data tertentu sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Nah, sistem pengendalian akses ini mengurangi risiko penyalahgunaan data atau transaksi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang terakhir adalah audit trail dan pemantauan real time. Romney dan Steinberg pada tahun 2015
berpendapat bahwa teknologi memungkinkan pembuatan audit trail yang mendokumentasikan setiap transaksi atau perubahan dalam sistem. Ini meningkatkan transparansi dan mempermudah proses audit. Selain itu, pemantauan real-time yang memungkinkan deteksi potensi masalah atau penyimpangan secara lebih cepat yang penting untuk pengendalian internal yang efektif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada studi kasus implementasi pengendalian internal dalam SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Implementasi pengendalian internal dalam SIA itu mengacu pada penerapan serangkaian prosedur dan kebijakan untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan sudah berfungsi secara efektif, mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan, serta memastikan keandalan dan keamanan data keuangan yang diproses. Studi kasus implementasi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi, di sini yang kita pilih PT Unilever Tbk. PT Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan terbesar di sektor barang konsumen di Indonesia yang kita tahu itu memproduksi berbagai produk dari kategori perawatan pribadi, makanan, sampai produk rumah tangga. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, pengendalian internal di Unilever sangat penting untuk memastikan integritas data, akurasi pelaporan, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengendalian internal dalam PT Unilever. Komponen utama dari pengendalian internal yang diterapkan di PT Unilever antara lain tadi sudah dijelaskan komponen utama pengendalian internal. Nah, di sini itu studi kasus implementasi yang sudah dilakukan oleh PT Unilever. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Unilever memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai pengendalian internal. Perusahaan ini berkomitmen terhadap tata kelola yang baik dan semua karyawan termasuk manajemen diwajibkan untuk mengikuti kode etik serta prosedur yang sudah berlaku. Selanjutnya ada penilaian risiko atau risk assessment. Setiap tahunnya PT Unilever melakukan penilaian risiko terhadap potensi ancaman terhadap operasional dan keuangan perusahaan. Proses ini tuh mencakup identifikasi risiko seperti transaksi keuangan, risiko fraud, kesalahan pencatatan, dan kebocoran data. Selanjutnya, kegiatan pengendalian yaitu control activities. Unilever menggunakan berbagai kontrol untuk memastikan akurasi dan validasi data seperti adanya pembatasan akses, yaitu hanya karyawan tertentu yang memiliki otorisasi yang bisa mengakses data tertentu dalam sistem. Lalu ada verifikasi transaksi. Setiap transaksi keuangan harus diverifikasi oleh lebih dari satu pihak. Misalnya harus persetujuan oleh manajer sebelum diproses. Lalu adanya pemisahan tugas atau segregation of duties seperti yang sudah dijelaskan, yaitu tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas suatu aktivitas. Tugas dibagi agar yang memiliki kewenangan tidak mengendalikan seluruh proses, misalnya antara pencatatan, transaksi, dan persetujuan pembayaran itu dilakukan oleh pihak yang berbeda. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. PT Unilever sudah menerapkan komunikasi yang efektif antara departemen terkait, serta penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk memastikan data dapat diakses dengan tepat dan dalam waktu yang tepat oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya ada pemantauan atau monitoring. Pengawasan dan audit dilakukan secara rutin oleh tim internal maupun pihak ketiga untuk memantau aktivitas dan efektivitas pengendalian SIA. Hasil audit digunakan untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian internal. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Next. Selanjutnya di sini ada analisis keberhasilan dan tantangan pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh PT Unilever. Yang pertama, keberhasilan pengendalian internal dalam PT Unilever dapat dianalisis melalui beberapa indikator penting. Yang pertama ada akurasi dan keandalan pelaporan keuangan. Salah satu keberhasilan utama dari pengendalian internal di PT Unilever adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan.
Dengan adanya kontrol yang ketat seperti verifikasi transaksi ganda, otorisasi persetujuan, dan segregation of data dalam pencatatan keuangan, Unilever berhasil menjaga integritas data finansial yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kepatuhan terhadap regulasi. Lalu ada pencegahan dan deteksi fraud. Sistem pengendalian internal yang kuat membantu perusahaan mencegah dan mendeteksi potensi fraud atau penyalahgunaan sumber daya, pembatasan akses ke informasi yang sensitif, dan pemisahan tugas antar pihak menginisiasi transaksi, dan yang menyetujui proses pembayaran memastikan bahwa tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas suatu tugas. Lalu selanjutnya ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Unilever memastikan bahwa sistem akuntansi dan pelaporan keuangan mereka mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu di Indonesia PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan Peraturan Pajak di Indonesia. Dengan pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada efisiensi operasional, pengendalian internal yang terintegrasi, membantu perusahaan menghemat waktu dan sumber daya dalam melakukan tugas dan melakukan pelaporan, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meminimalkan kesalahan manual. Selanjutnya ada pemantauan dan peningkatan berkelanjutan. Dengan adanya pemantauan yang rutin melalui audit internal maupun eksternal, Unilever dapat dengan cepat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi pengendalian internal di PT Unilever. Yang pertama ada kompleksitas dan skalabilitas sistem. PT Unilever beroperasi di banyak negara dengan berbagai unit bisnis dan produk seperti yang sudah kita tahu. Nah, sistem informasi yang digunakan pun harus mampu mengelola volume transaksi yang besar dan beragam. Meskipun teknologi saat ini sudah canggih, tetapi tetap ada tantangan dalam menyelaraskan sistem di dalamnya. Selanjutnya, ketergantungan pada teknologi. Sistem pengendalian internal yang diterapkan PT Unilever sangat bergantung terhadap teknologi informasi yang canggih. Meskipun ini meningkatkan efisiensi, ketergantungan pada teknologi juga membawa risiko baru seperti serangan cyber, kerusakan perangkat keras, atau gangguan sistem. Selanjutnya, peningkatan risiko keamanan data. Seiring dengan kemajuan digitalisasi dan adopsi teknologi, tantangan baru muncul dalam hal keamanan data. Meskipun terdapat pembatasan akses dan kontrol yang ketat, ancaman terhadap data pribadi tetap ada, yaitu seperti menghadapi risiko peretasan atau kebocoran data yang dapat merusak integritas atau reputasi perusahaan. Selanjutnya ada keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun Unilever sudah memiliki tim pengendalian SDM yang besar, namun dalam mengelola pengendalian internal yang kompleks tetap ada. Proses pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan keterampilan karyawan sangat diperlukan agar mereka dapat menghadapi tantangan baru dan cepat dalam menghadapi perubahan regulasi atau teknologi. Lalu ada perubahan regulasi dan standar akuntansi. Perubahan regulasi perpajakan dan standar akuntansi yang sering terjadi dapat menjadi tantangan bagi PT Unilever dalam memastikan sistem pengendalian internal yang berjalan agar dapat tetap relevan dan memenuhi kewajiban yang ada. PT Unilever harus senantiasa memantau perubahan regulasi dan memastikan bahwa sistem yang mereka jalankan sudah dengan cepat dapat diadaptasi dan memenuhi peraturan baru. Slide selanjutnya. Next. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian internal. Keberhasilan implementasi pengendalian internal tentunya tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur yang diterapkan, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang mendasarinya. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian internal, diantaranya ada faktor organisasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai faktor tersebut. Yang pertama ada faktor organisasi, yaitu ada struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik memungkinkan pemisahan tugas yang baik dan efektif, merupakan salah satu prinsip utama dalam pengendalian internal. Pemisahan tugas ini atau segregation of duty seperti yang sudah banyak kita bahas sebelumnya dapat mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya fraud karena adanya pemisahan tugas. Lalu selanjutnya ada budaya kerja. Budaya kerja juga sangat mendukung pengendalian internal
Karena organisasi harus menemukan kesadaran akan pentingnya pengendalian internal dari semua tingkatan, mulai dari yang manajemen puncak hingga karyawan di level operasional. Budaya kerja yang mengutamakan integritas, etika kuat, dan kepatuhan terhadap peraturan akan memperkuat implementasi pengendalian internal. Ketika karyawan memiliki kesadaran yang tinggi, maka budaya yang mereka jalankan di perusahaan juga akan membuat mereka cenderung untuk mengikuti prosedur dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya ada faktor teknologi, yaitu dukungan software dan hardware. Teknologi baik perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pengendalian internal yang efektif. Di sini software pengelola keuangan, yaitu penggunaan perangkat lunak yang tepat untuk mendukung pencatatan dan proses pelaporan transaksi keuangan. Lalu ada keamanan sistem, yaitu keamanan sistem IT adalah faktor yang sangat penting untuk melindungi data dan informasi perusahaan dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Teknologi yang mendukung pengendalian internal harus mencakup fitur-fitur seperti kontrol akses, enkripsi data, dan pemantauan log transaksi. Lalu audit trail dan jejak digital, yaitu teknologi memungkinkan perusahaan untuk mencatat audit trail atau jejak audit dari setiap transaksi. Ini berarti setiap perubahan transaksi itu nanti akan dicatat secara rinci sehingga mempermudah proses audit dan evaluasi pengendalian internal. Hal ini akan memberikan transparansi untuk perusahaan sehingga pengendalian internal akan menjadi lebih efektif. Lalu ada perangkat keras atau hardware, infrastruktur perangkat keras yang handal dan aman juga mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Server, komputer, dan perangkat lainnya harus memiliki keandalan tinggi dan dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada faktor sumber daya manusia atau SDM. Di sini yang utama itu ada kompetensi, karyawan yang kompeten baik dari sisi pengetahuan maupun pemahaman terkait pengendalian internal akan lebih mampu menjalankan tugas mereka dengan efektif. Lalu ada pelatihan yang rutin dan berkala pun akan tentang prosedur akan mengembangkan pengawasan mereka terhadap pengendalian internal dalam hal regulasi dan teknologi untuk menjaga kualitas dan dalam pengendalian internal. Lalu ada motivasi dan kepatuhan selain kompetensi, motivasi untuk mematuhi prosedur dan kebijakan pengendalian internal sangat penting. Motivasi ini didorong dengan memberikan insentif bagi karyawan yang menunjukkan kepatuhan dan keterlibatan dalam menjaga integritas. Lalu ada keberagaman tugas dan pemisahan tanggung jawab. Pengelolaan tugas dalam pengendalian internal memerlukan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara karyawan. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Next. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam menerapkan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Dalam penerapan internal kontrol, tentunya terdapat tantangan yang harus dialami oleh setiap perusahaan. Berikut adalah tantangan dalam menerapkan pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada kompleksitas sistem informasi akuntansi modern. SIA modern seringkali melibatkan perangkat lunak, hardware, atau akuntansi yang canggih, terintegrasi dengan teknologi lain dan berbagai proses otomatisasi. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan seperti yang pertama adanya masalah teknis, seperti perangkat lunak yang kompleks dapat mengalami bug, kesalahan konfigurasi, atau keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan spesifik organisasi, sehingga dapat menghambat proses internal kontrol. Selanjutnya ada integrasi sistem. SIA seringkali harus terhubung dengan sistem lain seperti sistem manajemen, persediaan, HR, atau pembayaran. Proses integrasi ini memerlukan kontrol yang ketat untuk mencegah resiko data yang bocor. Lalu ada kesulitan implementasi. Mengimplementasikan sistem baru memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Tanpa perencanaan yang matang, proses implementasi dapat mengganggu operasi organisasi. Lalu yang kedua ada biaya yang tinggi. Untuk membangun dan memelihara pengendalian internal, penerapan pengendalian internal memerlukan investasi besar dalam hal perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan, dan sumber daya manusia. Tantangan biaya ini meliputi ada dua hal. Yang pertama, anggaran terbatas. Perusahaan kecil dan menengah seringkali kesulitan mengalokasikan anggaran untuk sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada pemeliharaan sistem. Selain biaya awal, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbarui perangkat lunak,
meningkatkan infrastruktur, dan memperbaiki kerusakan. Next. Lalu yang ketiga di sini ada resistensi dari karyawan dan pemangku kepentingan. Pengendalian internal seringkali melibatkan perusahaan besar dalam proses kerja yang dapat menimbulkan resistensi dari karyawan. Beberapa faktor penyebab resistensi adalah yang pertama adanya ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari karyawan mengenai betapa pentingnya pengendalian internal dan merasa bahwa kontrol tambahan hanya menambah beban kerja mereka. Lalu ada kekhawatiran tentang pengawasan. Beberapa karyawan mungkin merasa pengendalian internal digunakan untuk mengawasi dan tidak mempercayai mereka. Lalu ketidaknyamanan terhadap perubahan. Beberapa karyawan juga mungkin merasa tidak nyaman terhadap perubahan dalam prosedur kerja, sehingga seringkali sulit bagi mereka untuk beradaptasi bagi karyawan yang sudah terbiasa dengan cara lama. Lalu ada resiko keamanan cyber. Dengan digitalisasi yang semakin luas, ancaman terhadap keamanan data juga meningkat. Beberapa tantangan utama meliputi serangan malware dan phishing. Hacker dapat menyerang sistem informasi perusahaan untuk mencuri data sensitif atau merusak integritas data. Lalu ada akses yang tidak sah. Jika kontrol akses tidak diimplementasikan dengan baik dan penting, maka data penting perusahaan dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada kegagalan sistem. Serangan di DOS atau kerusakan perangkat keras dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan. Next. Yang kelima ada ketergantungan pada sumber daya manusia. Meskipun teknologi memainkan peran penting dalam SIA, pengendalian internal masih sangat bergantung pada sumber daya manusia. Tantangan terkait meliputi yang pertama tentang kekurangan tenaga ahli. Tidak semua organisasi memiliki staf yang terampil dalam mengelola pengendalian internal atau teknologi informasi. Lalu yang kedua adanya human error atau kesalahan manusia tetap menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pengendalian internal. Lalu yang ketiga ada tingkat turnover yang tinggi, pergantian staf yang sering dapat mengganggu keberlanjutan pengendalian internal dalam perusahaan. Yang keenam ada perubahan regulasi dan kepatuhan. Lingkungan bisnis yang dinamis seringkali memerlukan penyesuaian terhadap regulasi baru. Tantangan ini meliputi yang pertama kesulitan memahami regulasi. Tidak semua organisasi itu memiliki akses atau kemampuan untuk menganalisis regulasi baru. Lalu yang kedua adalah kebutuhan penyesuaian sistem. Setiap perubahan regulasi dapat memerlukan pembaruan pada SIA, memakan waktu dan biaya sehingga dinilai tidak efektif. Next. Selanjutnya di sini solusi dalam menerapkan pengendalian internal pada SIA. Menerapkan internal kontrol memang memiliki tantangan, tetapi tantangan tersebut dapat diatasi dengan solusi berikut. Yang pertama, solusi untuk kompleksitas sistem informasi akuntansi modern. Untuk tantangan ini, perusahaan dapat melakukan solusi berikut, yaitu melakukan pengujian menyeluruh sebelum mengimplementasikan sistem baru, menyediakan pelatihan bagi staf terkait penggunaan dan pemeliharaan sistem, menggunakan layanan vendor profesional untuk menangani integrasi sistem secara efisien. Lalu solusi terkait biaya, yaitu biaya yang tinggi untuk membangun dan memelihara pengendalian internal. Perusahaan dapat melakukan beberapa solusi berikut. Yang pertama, menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk memprioritaskan pengendalian yang paling kritis. Lalu memanfaatkan solusi teknologi berbasis cloud yang lebih hemat biaya dan fleksibel, menjajaki opsi outsourcing untuk beberapa fungsi seperti audit atau manajemen risiko. Next. Yang ketiga, resistensi dari karyawan dan pemangku kepentingan. Perusahaan dapat melakukan beberapa solusi berikut, yaitu melakukan komunikasi yang efektif mengenai pentingnya pengendalian internal kepada karyawan, lalu memberikan pelatihan kepada karyawan untuk membantu mereka memahami prosedur baru, lalu melibatkan karyawan dalam proses perencanaan perubahan untuk meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap internal kontrol yang dijalankan pada suatu perusahaan. Yang keempat ada risiko keamanan cyber. Untuk tantangan ini, perusahaan dapat melakukan solusi berikut, yaitu menggunakan perangkat lunak keamanan terkini seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data. Menerapkan kontrol akses berbasis peran atau role-based access control, melakukan audit keamanan secara berkala dan melatih karyawan untuk mengenali ancaman cyber. Next.
Tantangan dalam menerapkan pengendalian internal pada SIA. Di sini solusi yang ditawarkan yaitu untuk yang kelima, ketergantungan pada sumber daya manusia. Untuk tantangan ini, perusahaan dapat melakukan solusi berikut, yaitu merekrut atau melatih staf yang memiliki keahlian di bidang pengendalian internal dan teknologi informasi, membuat dokumentasi yang jelas dan terstandar untuk memastikan kontrol tetap berjalan meskipun ada pergantian staf, lalu mengotomatisasikan proses yang terulang untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Lalu yang keenam, solusi perubahan regulasi dan kepatuhan. Untuk tantangan ini, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, mengikuti perkembangan regulasi dengan bantuan konsultan hukum atau akuntansi. Lalu menggunakan sistem yang fleksibel dan mudah diperbarui untuk mengakomodasi perubahan regulasi. Next. Selanjutnya, di sini kesimpulan dari makalah ini menyoroti pentingnya pengendalian internal sebagai elemen krusial dalam mengoptimalkan sistem informasi akuntansi. Dengan pengendalian internal yang efektif, maka perusahaan dapat melindungi aset, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjamin keandalan dan keakuratan data akuntansi yang dihasilkan. Pengendalian ini juga berperan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan atau fraud, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Tantangan dalam penerapan pengendalian internal seperti kompleksitas sistem, ketergantungan pada teknologi, dan resistensi karyawan dapat diatasi melalui solusi strategis termasuk pelatihan, pemanfaatan teknologi modern, dan pendekatan berbasis risiko. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.